Terima kasih selaku mentor dari Pak Januarino Aditya, Mas Januarino Aditya ya. Terima kasih sudah menyampaikan paparannya. Yang pertama di judul ini adalah sistem pelaporan kinerja Inspektorat Wilayah Terintegrasi. Yang mau diintegrasikan ini nanti apa? Maksudnya integrasi seluruh inspektorat wilayah itu diintegrasikan atau seluruh laporan jenis laporan yang akan diintegrasikan. Nah ini maksudnya berarti untuk peningkatan kualitas layanan ya. Nanti berarti ini tujuannya untuk peningkatan kualitas layanan pastinya harusnya, karena ini adalah untuk level di PKP. Terus kemudian di tujuan ya, mungkin perlu deskripsi ya Mas Januarino, deskripsi di awal nanti paparan, nanti kalau sudah sampai di pelaksanaan implementasi deskripsinya supaya lebih dijelaskan. Satu slide saja deskripsi dari mulai kondisi yang diinginkan, kemudian Mas Januarino melakukan terobosan, itu perlu dalam satu slide mungkin deskripsinya. Baik Ibu. Ya, kemudian juga alur berpikir yang sederhana ya. Setelah deskripsi berarti alur berpikirnya pakai infografis saja. Maksudnya alur berpikir dari mulai kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, ada gap, kemudian penyebabnya apa, kemudian setelah ada terobosan itu akibatnya seperti apa. Jadi itu perlu untuk dijelaskan. Kemudian tujuan aksi perubahan. Di tujuan aksi perubahan coba dibuka di ininya Mas, di tujuan halaman keberapa tuh, halaman 2 ya. Ini kan tujuan jangka pendek. Jangka pendek ini tersusun tersosialisasi SOP. Berarti kan jangka pendeknya produknya nanti SOP, jadi tersusunnya. Kemudian jangka menengahnya adalah peningkatan akurasi data yang disajikan serta keseragaman struktur laporan. Jangka panjangnya terwujudnya sistem pelaporan yang terstandarisasi. Nah, coba ini dibuat maksudnya tujuan secara keseluruhan. Mungkin maksudnya ini sudah masuk di jangka panjang, tapi maksudnya secara keseluruhan itu sebetulnya dari sistem pelaporan ini, dari aksi perubahan sistem pelaporan kinerja Inspektorat Wilayah Terintegrasi ini tujuan secara keseluruhannya itu apa? Misalnya meningkatkan layanan, meningkatkan layanan apa melalui sistem pelaporan kinerja yang terstandarisasi. Maksudnya meningkatkan layanan ketatausahaan di Inspektorat Wilayah melalui sistem pelaporan kinerja yang terstandarisasi dan terintegrasi. Artinya dengan mewujudkan sistem pelaporan kinerja yang ada terstandarisasi sama terintegrasi ini kan layanan TU itu menjadi meningkat. Tujuannya kan itu. Nah, kemudian manfaatnya untuk organisasi ini oke, untuk stakeholder ini stakeholdernya itu nanti siapa? Stakeholder yang sesuai dengan peta stakeholdernya nanti siapa, maka ini nanti bisa disesuaikan. Stakeholdernya berarti kan kalau ini membantu pimpinan, berarti manfaatnya adalah manfaatnya
maksudnya kebutuhan informasi terpenuhi, maksudnya kan sehingga membantu pimpinan pemangku kebijakan memperoleh gambaran komprehensif. Kan berarti kebutuhan informasinya terpenuhi. Kemudian eh, layanan pimpinan, saya nggak tahu nih layanan pimpinan, kemudian layanan antar jajaran di inspektorat itu terpenuhi atau enggak. Mungkin ini dikaitkan manfaatnya ini berdasarkan dari pilihan stakeholder yang nanti di peta stakeholder di apa namanya di peta stakeholdernya dan di pemanfaatan sumber daya yang ada di organisasi itu di inspektorat. Kemudian untuk peserta itu manfaatnya meningkatkan keterampilan dalam pengembangan proses dan sistem. Sistem apa ini? Coba nanti dijelaskan ya. Ini maksudnya pengembangan proses dan sistem. Sistem apa? Serta memperluas pemahaman terhadap manajemen kinerja. Nah, sebetulnya manfaatnya kan Mas Januarino itu kan lebih meningkat kompetensinya ya, secara kepemimpinan, secara ini, atau di jajaran di tata usaha itu kan dengan sistem pelaporan ini meningkat nggak kompetensinya dalam menyusun pelaporan, berarti kan meningkat. Tapi Bu, Ya, maksudnya sepakat dulu nih, ada peningkatan nggak ketika dengan menggunakan sistem pelaporan yang terintegrasi, itu meningkat nggak? Terus kemudian ketika Mas Januarino sudah membuat sistem pelaporan yang terintegrasi, maka sudah bisa memberikan layanan informasi tentang laporan kinerja itu dengan cepat. Berarti kan lebih profesional. Ya kan, berarti secara ini manfaatnya adalah kebutuhan informasi terpenuhi, kemudian layanan publik, kemudian layanan informasi itu semakin meningkat dan meningkatnya profesionalitas Pak ini, maksudnya Mas Januarino. Coba nanti didiskusikan dengan coach ya. Maksudnya lebih detail lagi untuk manfaat aksi perubahan ini bagi peserta, kemudian juga stakeholder. siap Ibu. Lanjut di ini apa namanya peta stakeholder. Ini kan menyusun LKJIP ya. Siap Ibu, betul. LKJIP inspektorat ya. Inspektorat Wilayah Ibu. Ya, inspektorat Sebagai wilayah. eselon Per 2. inspektorat wilayah itu kan menyusun LKJIP. Loh, coachnya nggak masuk. Coachnya mungkin bisa dimasukkan tuh sebagai promoters. Siap Ibu. Di sini coach terus Biro Perencanaan LKJP itu Biro Perencanaan nggak sih? Atau APID? Betul Ibu, Biro Perencanaan. Cuman kan izin Ibu, dalam hal ini kan kita dalam proyek ini saya fokusnya ke di tataran inspektorat wilayah yang harus mengumpulkan LKJP tersebut ke sekretariat. Nanti sekretariat baru yang akan mengirimkan ke Biro Ren, Ibu izin. Nah, berarti kan dia dilaten. Tapi Ibu,
Dia masuk di laten. Dia maksudnya dia tidak punya kepentingan ya terhadap Mas ini, tapi pengaruhnya luar biasa. Karena nanti kan kalau LKJIP itu tidak terkumpul, dia akan komunikasi ke sekretariat. Sekretariat kan ke ini sebetulnya Biro Perencanaan kepentingannya nggak ada ke Mas Januarino, tapi Siap, Ibu. pengaruhnya kan besar. Terus lanjut di milestone. Ini hasilnya outputnya apa ya? Outputnya laporan. Izin Ibu yang nomor berapa? Ini hasilnya itu nanti aplikasi bukan sih? Izin Ibu masih SOP Ibu. SOP ya? Siap Ibu. Mengintegrasikan tuh mengintegrasikan eh, SOP penyusunan laporan kinerja pada inspektur wilayah. Maksudnya ada di wilayah 2 kan? Izin Ibu untuk saat ini memang semua inspektorat wilayah itu melakukan penyusunan laporan kinerjanya ini secara manual. Nah ya manual. Nah terus ini mau dibikin tidak manual. Tidak manual. Eh, Nah, makanya maksudnya mungkin nanti perlu diberikan gambaran ketika tidak manual itu eh, eh, apa namanya berarti kan ada format-format yang harus diisi nanti ya. Betul Ibu. Menggunakan berbasis apa? Ya, oke. Nanti mungkin perlu penjelasan ya ini ya. Terus sosialisasi SOP. Berarti di jangka pendek itu SOP ya. Siap Ibu. Oke, terus di jangka menengahnya monitoring. Lalu eh, pakai digitalisasinya kapan nih? Jangka panjang. Betul Ibu di jangka panjang Ibu. Coba lihat. Coba lihat di jangka panjangnya. Ini slide Ibu izin. Nah, satu slide. Ini ya, ini ya. Oh, satu slide ini. Siap Ibu. Jangka panjang. Loh, terus mana di ininya? Hasilnya. Masuknya ke sistem aplikasi pembuatan platform digital seperti aplikasi penyusunan rapat pembahasan rencana pembuatan. Dan terus aplikasi penyusunan pelaporan kinerjanya kapan jadinya? Ini kan sudah jangka panjang. Coba, oke, masukan saya itu coba dijelaskan dari sisi maksudnya penggunaan aplikasi ini untuk pelaporan kinerjanya. Silahkan Mas Januarino. Izin Ibu terkait aplikasinya sendiri kan memang perlu rapat lagi lah Bu ya. Melibatkan juga selain di TU mungkin juga ada teman-teman IT dan sekretariat ini. Nah terkait aplikasinya sendiri ini jadi selama ini kita itu mengumpulkan data itu by permintaan manual saja dari teman-teman sekretariat terutama bagian PPL.
Nah, maksud saya terkait aplikasi ini, jadi kami di Inspektorat Wilayah ini mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait data apa saja yang memang itu dibutuhkan mendukung LKJP-nya Inspektorat Jenderal. Misal contohnya terkait kemarin itu terakhir diminta terkait pencapaian kinerjanya terkait persentase TL, misal TL terkait SPIP. Nah, itu kami di tataran Inspektorat Wilayah itu sempat terjadi beberapa perbedaan, yang satu ngisi 25%, yang satu ngisi sekian persen, jadi berbeda-beda Ibu izin. Nah, maksud saya dengan aplikasi ini adalah nanti di situ tergambar jelas apa sih yang memang diingini oleh sekretariat ini dalam rangka mendukung LKJP Inspektorat Jenderal secara keseluruhan. Berarti maksudnya yang diintegrasikan, maksudnya Mas Januarino itu mau membuat apa ya, aplikasi kan? Tapi Ibu, Atau aplikasinya maksudnya maunya dari sekretariat? ya kembali lagi tadi saya sudah seperti yang saya sampaikan bahwa memang ini dibutuhkan rapat Bu dengan teman-teman sekretariat juga sebagai penyusun dari laporan LKJP Inspektorat Jenderal. Ya, mestinya kalau ini kan ada jangka panjang. Kalau maksudnya jangka panjang itu berarti kan ini belum tuntas. Maksudnya pekerjaannya Mas Januarino itu belum tuntas sampai di jangka panjang. Maksudnya kalau memang mau membuat aplikasi platform digital, ya maksudnya sebelum-sebelumnya harusnya mulai mulai proses rapat itu di jangka menengah. Proses rapatnya di jangka menengah sehingga di jangka panjang itu sudah terbentuk platform digitalnya, kan gitu. Siap Ibu. Mungkin nanti coach untuk bisa mengarahkan karena harus sampai tuntas kan. Ya udah. Ya, ya sudah nanti maksudnya jadi Pak Yanuar nanti untuk lebih bisa maksudnya kan itu nanti ada pedoman integrasinya juga kalau melihat judulnya ya, judulnya pelaporan terintegrasi itu nanti kan ada SOP-nya, kemudian pedoman terintegrasinya itu seperti apa, terus bentuk aplikasi yang mau di ini kan tuh seperti apa, sehingga nanti di jangka panjang ini semuanya sudah tercapai. Siap Ibu. Ya, mungkin gitu ya, coach. Mohon dukungannya Pak Mentor, Pak Ikna, Pak Irwil. Siap, siap. Baik, mungkin itu Bu Coach.